Halo teman-teman, hari ini Senin tanggal 5 Mei 2025, tepat jam 8 kami dari UP24N sudah berkumpul di Politeknik Nasional. Tidak lama kemudian, kita briefing dan prepare untuk menuju destinasi tersebut. Jadi bus ini yang akan membawakan kita ke kunjungan industri yaitu PT Strawberry Corps Indonesia atau Hidden Strawberry Garden. Ekspansi pariwisata selama dekade terakhir sedang gencar-gencarnya dalam merencanakan pengembangan pariwisata alternatif yang dianggap memberikan dampak positif dengan tujuan utama melestarikan lingkungan dan sosial budaya demi pariwisata yang berkelanjutan. Berdasarkan Federation of Nature and National Parks 1993, pariwisata berkelanjutan adalah segala bentuk pembangunan, pengelolaan aktivitas pariwisata yang bertujuan untuk memelihara integritas aspek lingkungan, sosial, ekonomi, dan kesejahteraan sumber daya alam dan budaya dalam jangka waktu yang panjang. Hal ini sangat didukung oleh Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang mempunyai fokus dalam mendorong pariwisata yang berkelanjutan atau sustainable tourism dibandingkan berfokus pada kuantitas kunjungan wisatawan. Dalam mengupayakan pengembangan pariwisata berkelanjutan, Kemenparekraf memfokuskan 4 pilar, diantaranya ekonomi berkelanjutan, jangka panjang, berlanjutan budaya yang harus dijaga dan dilestarikan, pengelolaan berkelanjutan, dan memperhatikan aspek lingkungan. Dengan berfokus pada pariwisata berkelanjutan, dampak negatif yang ditimbulkan dari mass tourism akan berkurang dengan menonjolkan tren pariwisata berkelanjutan yang berbasis alam. Dukungan penuh diberikan dengan peluncuran program-program berbasis ekowisata. Mengutip dari kemenparekraf.go.id, Rizky Handayani selaku Deputi Bidang Produk Wisata dan Penyelenggaraan Kegiatan Kemenparekraf meluncurkan program Towards Climate Positive Tourism Through Decarbonization and Ecotourism dapat dijadikan sebagai narasi dalam acara World Tourism Day yang diselenggarakan di Bali pada Juli 2022. Guna memberikan peluang ekowisata di Bali yang dianggap sangat potensial. Banyaknya bermunculan berbagai jenis ekowisata di Bali dapat membantu tren pariwisata yang berkelanjutan. Salah satu dari tarik wisata yang mengangkat konsep ekowisata yang berlokasi di Desa Pancasari, Kabupaten Buleleng, Bali yang dikenal dengan Hidden Strawberry Garden. Pada awalnya DTW Hidden Strawberry Garden merupakan perkebunan strawberry biasa yang dirintis menjadi daya tarik wisata yang mengusung konsep ekowisata dengan aktivitas utama strawberry picking. Sejak tahun 2018, perusahaan didirikan dan diberi nama Strawberry Corps. DTW ini berkembang seiring terbentuknya kelompok tani komunitas strawberry yang diberi nama Kelompok Tani Segening, yang bertujuan dengan adanya kelompok tani ini dapat meningkatkan kinerja bersama antar petani strawberry. Hidden Strawberry Garden menawarkan berbagai jenis wisata, di antaranya wisatawan dapat memetik strawberry, menyediakan spot selfie sebagai tempat prewedding, serta dapat menikmati alam dan buah strawberry. Dalam melakukan kegiatan wisata petik strawberry, pengelola memberikan panduan mengenai jenis dan cara memetik strawberry kepada wisatawan yang datang. Informasi yang diberikan merupakan informasi jenis strawberry yang ditanam, kadar kemanisan, serta tata cara pemetikan buah strawberry. Jumlah kunjungan ke DTW Hidden Strawberry Garden rata-rata sebanyak 100 pengunjung per bulan. Hal ini dipicu DTW ini menawarkan produk ekowisata berbasis alam di mana wisatawan dapat memetik stroberi secara langsung, menikmati keindahan alam yang sejuk dan asri, dan dapat menikmati produk olahan dari stroberi yang dipetik. Nah, kita sudah sampai di Hidden Strawberry Garden. Aktivitas wisata yang ditawarkan kepada wisatawan di DTW Hidden Strawberry Garden yang akan dijabarkan berdasarkan konsep aktivitas wisata atau tourism activity.
yang diperoleh dari hasil penelitian, yaitu something to see atau aktivitas yang dapat dilihat oleh wisatawan. Something to do atau aktivitas wisata yang dapat dilakukan oleh wisatawan. Something to buy atau produk wisata berupa kuliner yang dapat dikonsumsi oleh wisatawan. Dan something to read atau aktivitas yang dapat dipelajari oleh wisatawan. Aktivitas utama yang dapat dilakukan oleh wisatawan saat berada di Dewi yaitu memetik stroberi. Terdapat 3 varietas atau jenis stroberi yang dapat ditemukan di Dewi seperti Rosalinda, Jaguar, dan Sasinoka. Setiap jenis stroberi ditanam di pot dan tingkatan yang berbeda. Namun di Dewi varietas Rosalinda paling mendominasi lahan. Wisatawan dapat melakukan pembelian stroberi picking sepuasnya hanya dengan investasi harga Rp10.000 dan membayar hasil stroberi yang telah dipetik dengan ketentuan Rp70.000 per kilogram. Organic farming and gardening yang dilakukan di Hidden Strawberry Garden merupakan jenis pertanian yang mengedepankan penggunaan pupuk alami yang dibuat sendiri, yakni vermicompost, yang merupakan kompos organik yang dihasilkan dari budidaya cacing. Selain itu, wisatawan dan pengunjung dapat menikmati hamparan pemandangan hijau yang mendominasi sekeliling dengan perkebunan stroberi. Hasil panen stroberi biasa diolah kembali untuk dijadikan sebagai produk olahan yang biasa dikonsumsi oleh wisatawan. Halo semuanya, selamat datang kembali dalam video kami. Saat ini kami sedang ada di Hidden Garden di Bedugul. Nah, kalian penasaran kan kegiatan kita di sini ngapain aja? Yuk ikuti terus. Mana ya? Ini. Nah, wih, sabar lu, cabut lu nang. Sabar lu nang, cabut lu nang. Satu. Dah. Oke, jadi di sini aku bertemu sama salah satu teman aku, namanya Floriana. Ya, kita mau nanya sedikit ke Floriana. Gimana sih kesan-pesan kamu selama kita dari perjalanan tadi pagi sampai kegiatan kita di Hidden Garden ini? Jadi perasaan saya sangat senang dan saya juga baru pertama kali ke sini. Jadi banyak pengalaman yang saya dapatkan hari ini. Oke, kita tadi sudah mendengar jawaban dari Floriana. Sekarang kita mau nanya sama salah satu teman kita tapi dari kelas pagi ya guys. Kita cari dulu orangnya di sebelah sana. Orangnya. Oh, kita lihat di sini aja. Ini nanya, misi. Oke, aku minta waktu ya sebentar. Oh. Jadi aku di sini sama sini. Jadi aku di sini sama salah satu temen dari kelas UPW pagi. Aku mau nanya dong, gimana? Cepetan, gimana kesan pesan kamu selama mengikuti kegiatan dari pagi sampai sekarang jam berapa nih, sampai siang jam 1 sampai jam 1 guys? Pokoknya sangat happy karena kan bisa metik stroberinya langsung dari gininya kan. Pokoknya hari ini happy banget. Apakah ini adalah pengalaman pertama kamu memetik stroberi? Tentu saja iya, karena aku baru pertama petik stroberi langsung dari tempatnya. Iya. Oke, terima kasih. Oke, kita sudah bertanya-tanya tentang pendapat mereka dan pengalaman mereka pertama kali petik stroberi di Hidden Garden yang ada di Bedugul ini. Nah, kita di sana ada salah satu dosen ya. Mungkin Ibu, mohon maaf. Oh, kita ganti. Di mana ya, ada ini lagi? Nggak ada ini ya? Nggak ada dosen lagi yang naik. Harus nanya ke Bu Emi. Tapi Bu Emi nggak ada. Nanya ke siapa lagi? Oke. Jadi segitu dulu video kita pada siang hari ini. Kita mau melanjutkan kegiatan kita untuk mencabut-cabut stroberi, metik-metik stroberi bersama teman-teman kita di sini dan menikmati kegiatan-kegiatan yang ada di sini. Jadi, see you on the next video. Bye-bye. Dadah. Oh my god. Setelah kami memetik stroberi,
menikmati hasil produk Hidden Strawberry Garden, dan juga berfoto-foto dengan teman-teman, kami meninggalkan Hidden Strawberry Garden. Pokoknya kali ini dan hari ini kami mendapatkan banyak ilmu, baik itu dari dosen Polnas, dari narasumber MNC University, dan juga kita bisa belajar berwirausaha seperti Kak Gandhi, pemilik agrowisata Hidden Strawberry Garden. Dimulai dari belajar latar belakangnya, lalu peluangnya, asumsi minat pengguna ide agro-eko eduwisata, serta kita juga diperkenalkan visi misi dari PT Strawberry Corp Indonesia. Sekian itulah film singkat dari kelas Usaha Perjalanan Wisata Angkatan 2024 sore. Kami dari tim, jika ada penyampaian kata yang kurang berkenan ataupun yang lainnya, kami mohon maaf sebesar-besarnya. Kami mengucapkan rasa syukur terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Kami juga berterima kasih kepada dosen Politeknik Nasional, narasumber MNC University, Kak Gandhi, dan segenap PT Strawberry Corp Indonesia yang telah menerima kami dengan baik. Terima kasih banyak pokoknya. Dan sampai jumpa. Bye-bye.